Ada tuyul di kosan Bu Narti. Dwi adalah mahasiswa semester 5 yang baru saja pindah ke sebuah rumah kos di daerah pinggiran kota. Rumah kos itu tidak terlalu besar, hanya memiliki 6 kamar. Tapi lokasinya cukup strategis, dekat kampus dan harganya sangat terjangkau. Yang punya kos seorang janda tua bernama Bu Narti. Usianya mungkin sekitar 55 tahunan, wajahnya keras dan dingin. Sejak awal, Dwi merasa ada yang ganjil dengan perempuan itu. Setiap malam, Bu Narti selalu menyalakan dupa dan duduk diam di teras. Matanya tajam menatap ke arah jalan kosong, seolah sedang menunggu sesuatu. Malam pertama Dwi di sana, uang sakunya yang ditaruh di dompet menghilang. Ia pikir mungkin ia lupa menaruhnya. Tapi besoknya, uang di dalam tasnya juga lenyap. Anehnya, dompet dan tas itu tak nampak diobrak-abrik. Bahkan resleting masih tertutup rapat. Dwi coba tanya ke penghuni lain, tapi mereka malah menatapnya dengan wajah ragu. Salah satu dari mereka, seorang gadis pendiam bernama Nita, akhirnya buka suara. "Udah kak, jangan taruh uang sembarangan. Kosan ini memang aneh. Aku juga pernah kehilangan, tapi lama-lama ya pasrah aja." Dwi makin curiga. Apalagi tiap malam, ia sering dengar suara kecil berlari-lari di lorong. Langkah kaki mungil, tapi sangat cepat. Waktu dilihat, lorong itu selalu kosong. Puncaknya terjadi malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari. Dwi belum tidur karena sedang menyusun tugas. Lampu kamar hanya remang, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Dari celah bawah pintu, tampak bayangan kaki kecil, lalu pintu kamarnya sedikit bergoyang, seperti ada yang mencoba membukanya. Dwi langsung berdiri, menggenggam handphonenya, jantungnya berdegup kencang. Tapi ketika ia mendekat dan membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak kaki kecil, basah, seperti habis berjalan di genangan air. Dwi ketakutan. Esok paginya ia memutuskan untuk pindah. Tapi sebelum pergi, ia ingin mencari tahu sendiri kebenarannya. Malam itu, ia pura-pura tidur lebih awal, lampu dimatikan, tapi matanya tetap terbuka. Sekitar jam 1, dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Dwi mengendap-endap berjalan ke arah rumah Bu Narti. Dia mengintip dari balik jendela. Di ruang tamu di sana, Bu Narti duduk membelakangi arah jendela. Tubuhnya diam seperti patung. Tapi di pangkuannya ada sesosok makhluk kecil, botak, pucat. Matanya besar seperti manik-manik. Tubuhnya kurus dan kotor. Sosok itu tampak seperti anak kecil, tapi bukan manusia. Makhluk itu bergerak, menempel di tubuh Bu Narti, seperti sedang menyerap sesuatu darinya. Dwi hampir menjerit, tapi ia tahan napas. Ia mundur perlahan dari jendela dan hanya bisa berdoa sampai pagi. Keesokan harinya, ia mengemasi barang dan pergi tanpa pamit. Beberapa minggu setelah itu, ia mendengar kabar bahwa Bu Narti jatuh sakit dan tak lama setelah itu meninggal dunia. Rumah kos itu kini kosong, tak ada yang berani menempati lagi. Tapi kata warga sekitar, tiap malam Jumat masih terdengar suara langkah kecil di lorong, berlari dan menangis, mencari tuan barunya.